Dunia lain penuh dengan misteri. Selamat datang di Cenayang Live. 90.7 TFM dari Hits Tanpa Henti. Assalamualaikum, selamat malam my friend. Apa kabarnya kamu malam hari ini? Cenayang Live hadir lagi malam hari ini. Ada Ijup dan juga ada Mas Eko yang udah siap buat memberi kamu cerita dan juga pengetahuan dan juga menjawab kegelisahan my friend yang bisa my friend curhat ke kita via WhatsApp 0855 285 9070 ya. Curhatkan masalahmu apapun itu, nanti akan Mas Eko jawab dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan begitu Mas Eko, benar? Siap. Gerak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Ubay? Baik, kenyang saya Mas. Makan masakan sendiri tadi. Oh gitu ya. Yes. Mas Eko. Iya, siap. Tadi disapa dulu ya. Iya, belum dinyapa. Fans-fansnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My friend semua. Salam sejahtera selalu. Salam bahagia. Horas. Salam budaya bersama Cenayang Live. Ya. Yaudah my friend, langsung aja kita buka untuk WhatsApp-nya. Silahkan monggo yang mau bertanya ya. 0855 285 9070. Jangan lupa nama, alamat, tanggal lahir, weton, baru pertanyaannya apa ya. Wow, sudah ada 2 WhatsApp masuk. Oke, ntar kita bacain. Menunggu banyak dulu. Yang mau WhatsApp jangan Sarah dan Saru, jangan politik, karena nggak akan kita bacain kalau itu ya. Betul. Oke, yaudah Mas Eko. Siap. Hari ini aku ingin ngobrol satu tema budaya. Ini tentang sebuah tarian ya, Mas Eko ya, yaitu ledek. Tayub. Waduh. Mantap, ledek. mantap. Kan Indonesia soalnya kita punya, dari budaya kita tuh punya ada banyak sekali tradisi tarian yang juga ada berbau mistisnya di sini ya. Iya. Kayak kalau aku sih pernah lihat film Ronggeng Mas Eko. Nyai Ronggeng. Ada itu filmnya itu. Pemilihannya itu benar-benar sangat ketat dan juga itu benar-benar selektif. Bukan manusia yang memilih tapi ada unsur-unsur budayanya di balik itu, dan nanti ada satu keris yang jadi bawaannya Ronggeng ini. Nah, kalau ledek itu apa? Penari ledek ini? Sebenarnya kalau dari sudut kacamata dari Mas Eko sendiri ya, ini bicaranya karena saya itu bukan orang yang budaya tahu tentang seni tarian ya, tapi sudut pandangnya secara apa namanya ya, religius ya, magis ya. Jadi antara ledek sama ronggeng itu 11-12 deh. 11-12. Iya, 11-12. Cuma namanya saja ya. Namanya saja berbeda. Tempat pertama kali dia lahir sendiri berbeda. Kalau di tanah Jawa sendiri itu ada yang dinamakan dengan negara Sukowati. Negara Sukowati. Iya, dulu kan namanya kadipaten kan dikatakan negara, negeri, gitu. Ada Surabaya, ada ini. Nah, Sukowati ternyata sekarang namanya Sragen. Oke. Dari kata Suko dan Wati. Wati itu perempuan, Suko nyatanya senang. Di sana itu banyak sekali menciptakan penari-penari tayub Mas Zubey. Oke. Wilayah seperti kayak Grobogan, Purwodadi, Grobogan sampai ke Sragen. Ini terkenalnya Sragen Mas Zubey. Kalau penari-penari tayub itu keluaran Sragen itu top-top. Mengatakan demikian. Kalau saya mengatakan bahwa tayub itu kayaknya loh ya, ini Mas Eko kan termasuk bukan orang peneliti tentang sejarah tari ya, tapi menurut pendapat saya tayub itu jenis tariannya ya? Iya. Oke. Kayaknya di daerah Kebumen pun ada yang namanya apa itu ya, lengger apa ya, kalau daerah Banyumas. Di Banyumas pun ada Mas Iban namanya lengger, cuma namanya beda ya, tapi intinya sama. Kalau Purwodjus kalau nggak salah dolala ya? Kalau dolala kan Mana? Dolala kan seninya tuh seni apa namanya, kayak grup Mas Ube. Oke. Kayak tarian grup gitu. Tarian grup, kekompakan dan sebagainya. Dolala sendiri lahir setelah ada kolonial Belanda. Itu kan dulu ceritanya kalau dolala sendiri Mas Ube itu kan hampir sama dengan itu ya. Jadi kalau saat menari itu terjadi masa trans. Ya. Trans itu kayak apa, kesurupan itu ya. Ya. Nah,
dulu terciptanya itu gara-garanya cuma satu. Jadi dulu di asrama tentara Belanda, ya, jadi company Belanda itu kalau habis minum minuman keras itu sering joget-joget Mas Ube, sering nari, joget dan sebagainya. Itu dilihat. Setelah dilihat, akhirnya terciptalah sebuah tarian. Nek wong nari kaya ngono, makanya bajunya kan kayak baju company Mas Ube. Benar-benar militer company gitu ya. Betul, itu dari sana. Topi baretnya. Nah, sedangkan Tayub sendiri kemungkinan besar Ronggeng dan Tayub sendiri kemungkinan besar itu tinggalan dari masa Mojopahit. Wah, baik. Mojopahit, karena kalau saya melihat ya, kalau yang namanya Dolak sendiri kan aksesoris ya, ornamen aksesorisnya kan menggunakan baju-baju londo, ya kayak company itu. Tetapi kalau Tayub, si penari itu menggunakan seperti kayak sanggul, menggunakan baju kemben, itu adalah budayanya budaya Mojopahitan. Kemungkinan besar itu merupakan turunan dari budaya Mojopahitan. Karena di sana pun terjadi, kalau di zaman-zaman kuno, termasuk Mbah Buyut saya Mas Dube. Yep. Mbah Buyut saya Mas Eko secara pribadi ngomong apa adanya. Mbah Buyut saya itu salah satunya adalah seorang lurah. Ya. Oke. Jadi bapaknya Mbah Buyut saya itu seorang lurah. Itu katanya dulu rumah yang Mas Eko tempati sekarang di Tegal itu, rumah Tabun orang mengatakan demikian, itu rumahnya lurah itu. Itu sering diadakan acara tayuban Mas Dube. Sering mengundang untuk tayuban bersama masyarakat di sana. Katanya orang cerita semua, orang satu kampung cerita semua demikian. Rumahmu ki biyen sering kok koyo ngono, mbah-mbah dulu bilang begitu. Tapi nyatanya memang iya. Nah, itu biasanya ada budaya maaf ya, kayak minuman keras gitu. Pada masa itu kan dianggapnya ya namanya budaya ya. Kan ada pergeseran nilai budaya setelah itu. Nah, di sana pun yang namanya penari tayub tidak mudah memang Mas Zube. Untuk menjadi penari tayub. Betul. Dan itu hanya single dancer. Sebenarnya ada banyak Mas Zube, okay. Ada banyak. Contohnya saja kasus pertempuran perangnya antara Ki Ageng Mangirwonoboyo melawan Panembahan Senopati sebagai raja pertama Mataram. Itu kan dikalahkannya dengan tayub Mas Zube. Oh. Raja Panembahan Senopati mengutus tim khususnya. Itu Telik Sandinya sama Sandi Yudhanya sendiri, itu mengirimkan anaknya yang pertama, Roro Pembayun, untuk menjadi penari tayub. Yeah. Nah, kebetulan Ki Ageng Mangirwonoboyo itu senang dengan budaya tayuban. Akhirnya senang sama penarinya, jadikan istri. Oke. Jadi dulu tayub itu dijadikan sebagai alat pergaulan. Primadona. Iya, seperti politik. Kalau sekarang apa ya? Sinden apa ya? Yeah. Sinden dan menari dan itu loh Mas Ube. Nah, itu kalau zaman dulu dikatakan sebagai alat untuk komunikasi, alat untuk berinteraksi dan sebagainya. Dan itu tidak semua orang. Nah, sebelum datang ke tempat Ki Ageng Mangirwonoboyo, Roro Pembayun dan timnya itu mandi dulu padusan. Selama, enggak tahu ya, katanya sih selama 7 hari 7 malam itu di Sendang Kasihan Bantul. Sekarang jadi situs budaya. Yeah. Sampai sekarang pun banyak orang padusan di sana Mas Zubin, termasuk Mas Eko masih sering ke sana. Itu situs budaya itu. Itu ada sumber air. Kan di sana dianggap sumber sendang tersebut punya kekuatan magis untuk menciptakan seorang tayub atau seniman menjadi cantik. Baik. Nah, itu artinya apa? Bahwa tayub kan tidak semudah seperti orang cuma tinggal nari Mas Zubin. Butuh persiapan secara religius, ya toh? Persiapan secara fisik, nari sampai berjam-jam. Dan butuh keterampilan menari yang baik. Itu tidak mudah. Tidak mudah maksudnya. Oke. Itu kalau sekarang masih ada nggak sih Mas? Masih. Tapi sudah punah ya Mas Zube ya. Kasihan itu budaya seperti itu. Masih tapi punah. Tidak se-eksklusif dulu mungkin ya. Iya, tidak se-eksklusif dulu. Kalau sekarang orang nari tayub itu sudah cuma tinggal nari aja. Oke. Bobotnya sudah mulai berkurang. Tariannya tuh mirip tapi bobotnya berkurang. Sama seperti ada sebuah tarian keraton saat Jumenengan namanya tarian Ambar Ketawang apa ya? Namanya Bedoyo Ketawang Mas, bukan Ambar Ketawang. Bedoyo Ketawang, maaf saya minta maaf ya. Bedoyo Ketawang. Itu yang nari harus satu masih perawan gadis. Yang kedua harus berpuasa. Ya.
Wah tuh narinya berjam-jam Mas Jupe. Oke, ini Kan tidak semua orang kayaknya bisa. menarik membahas masalah magis di tarian Mas Eko ya. Betul. Sampai dengan syarat-syarat yang sebegitu jelimetnya. Betul. Tadi yang Mas Eko barusan sebutin harus masih virgin, terus juga berpuasa juga. Iya. Apa yang kalau melihat Mas Eko lihat tuh yang kok syaratnya bisa segini beratnya sih? Apakah karena jenis tariannya yang keramat atau menghadirkan somehow di situ seseorang, someone di situ? Nah, jadi gini Mas Jupe. Bagi yang maaf ya ini cuma cerita saja ya, boleh digaduk-gaduk sama yang lainnya ya. Wong Jawa tuh bahasanya bahasa taktuk gitu loh. Cocok logi. Ada orang yang mempelajari tentang yoga, Ya. ilmu juga tentang ilmu rasa. Nah, di situ yang namanya ilmu tari ada yang dinamakan latihan katarsis. Yap. Latihan jiwa. Paham. Berarti gerak sukma namanya. Nah, gerak sukma yang indah ini lahir dari alam bawah sadar Mas Jupe. Ya. Ya, jadi kita itu seperti bergerak mengikuti energi hidup kita secara energi halusnya. Gitu loh Mas. Pegang satu itu dulu. Yang kedua, untuk sampai ke tahapan itu, untuk membersihkan gerak sukma yang benar-benar bersih, itu kudu poso. Ya. Yang kedua, kalau yang Bedaya Ketawang loh ya ini. Ya. Kedua harus masih virgin, masih gadis, masih perawan. Artinya apa? Energi yang dilahirkan itu adalah energi keindahan. Apalagi kita itu tampil di depan seorang raja. Orang itu kotor, tidak boleh tercampur dengan maaf ya. Yep. Sudah punya suami, sudah punya pacar, sudah punya pasangan, gitu loh. Karena kita mau tampil di depan seorang raja, yang diutamakan adalah bersih pikiran, bersih perasaan, bersih batin. Makanya nggak boleh sembarangan. Paham. Namun kalau tayub beda lagi. Tayub kan tari pergaulan, gitu. Tapi kalau umpamanya tari Bedaya Ketawang kan seperti tarian altar. Orang mengatakan demikian. Tarian itu sangat sakral sekali karena menghadirkan nanti ada energi lain yang akan datang. Gitu. Kalau di Keraton Yogyakarta itu mempercayai bahwa salah satu daripada penari itu dirasuki ataupun dihadirkan energi alam dari pantai selatan. Masalah yang datang siapa itu Allahu alam, ya toh? Artinya energi alam kita menghadirkan sebagai saksi bahwa jumenengan seorang raja itu disaksikan juga oleh nggak cuma manusia ya, hewan ya, lembut dan sebagainya. Karena dia akan memimpin semua, ya kan? Akan jadi seorang pemimpin semua umat. Berarti tarian di zaman dulu ya bisa dikatakan pemersatu bukan hanya kalangan strata sosial masyarakat, Betul. tapi juga dari dimensi lain. Betul. Oke. Karena raja kan tidak cuma memimpin kasta tinggi, dia juga akan memimpin kasta tinggi. Kalau di Hindu itu namanya kasta Brahmana, Satria, sama Sudra dan Waisya dan sebagainya. Kalau di Kesultanan ya ada kasta bangsawan, ada kasta Satria, dan ada rakyat jelata, kan begitu. Dan tarian yang bernuansa magis tadi itu dengan harus berpuasa, virgin segala macam, bisa dibilang juga tidak hanya menggerakkan tubuh tapi menggerakkan energi di panggung itu, Mas ya. Betul. Membawa aura, membangun karismanya itu yang penting ya. Betul. Jadi orang yang lihat tuh merindingnya itu dapat gitu ya. Betul. Oke, paham. Terus musiknya juga sangat terbatas, Mas Jupe. Aku merinding. Musiknya kan kalau musik tari kan nongling. Itu enggak cuma tuk tuk kleng. Tuk klang. Ya, sangat sulit sekali, Mas Jupe. Sulit sekali. Yes. Nah, ini kebetulan kalau Mas Eko untuk Bedaya Ketawang sendiri kan tidak sampai sana ya. Kita cuma sebagai membedakan antara Bedaya Ketawang sama tayub ya. Kebetulan dari tim Mencari Jejak 70 ya, channel Mas Eko Mencari Jejak 70, itu kita melihat juga ada sebuah makam yang dinamakan dengan makam tayub. Orang itu nggak ada yang tahu, Mas Juve. Karena tayub kan berputar. Dia dari satu kampung ke kampung yang lainnya, dari satu negara ke negeri yang lainnya, dari satu kadipaten ke kadipaten yang lain bersama timnya. Itu nari. Jadi kalau ada yang sakit ya sudah ditinggal. Oke.
Dan kebetulan di daerah Argomulyo, Sedayu, Bantul, Desa Puluhan tuh Mas Jube, di pojokan kampung itu ada makam. Orang menurut saya bahwa itu makam tua Mas Jube, tapi tidak ada yang ngurus. Suatu ketika ada satu warga yang diimpeni, dikasih wisik. Kalau itu sebuah makam tua, yaitu Tayub, Penyari Tayub. Dan itu dulunya merupakan apa namanya ya? Bintangnya maksudnya. Primadonanya. Terus meninggal dunia sakit, dimakamkan di situ. Terus akhirnya dibangun maksudnya. Dan Mas Eko juga ngangkat ke YouTube, tak shooting, biar masyarakat tahu bahwa di sini juga ada seorang penari yang handal dulu dan cantik di masanya. Minimal kan bahwa budaya kita kan nggak cuma dancing sekarang ini ada tayub, ada yang lain. Jadi sekarang dari penjelasan Mas Eko itu malam hari ini kita semakin kaya nih ilmunya. Betul. Kalau tarian-tarian seperti itu bukan melulu terus kesurupan, terus apa segala macam, itu bukan seperti itu ya. Enggak. Beda antara ledek tayub sama jatilan tuh beda. Beda banget. Beda lain. Sama seperti apa yang ada terjadi di Turki. Itu ada orang menari yang muter-muter itu Mas Jube. Itu jam-jaman koram mumet itu loh. Gitu. Nah, kalau kita ya ada Bedoyo Ketawang sampai berjam-jam juga dengan seni halusnya. Ada tayuban dan sebagainya. Dan biasanya sebelum menari mereka juga menyiapkan umbo rampe Mas Jube. Umbo rampe artinya gimana ya? Semacam kayak sesaji itu loh. Ada bunga setaman, ada yang lain-lain gitu. Itu untuk menghormat kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya acara malam hari ini itu mendapatkan restu dari Tuhan Yang Maha Esa, mendapatkan restu dari alam agar tidak terjadi gangguan. Baik. Zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang kan sudah modern ya loh. Tapi kita yang menghargai ya namanya. Gak usah dibahas yang lagi viral. Betul, makanya itu. Sekarang seperti itu, artinya di zaman modern ini ya kita sudah tarian sudah modern ya Mas Jube. Pakai musik barat. Aku beberapa tahun yang lalu, udah lama banget sih, sebelum corona itu di Jogja sempat ada kayak Asian Pacific Dance Tree apa gitu, aku lupa Mas Eko. Jadi situ kumpul penari-penari Asia dengan budaya-budaya masing-masing. Iya, kayak itu benar kata Mas Eko bilang tadi, musiknya sederhana, cuman alat musik sederhana dari negaranya. Musiknya sederhana tapi penarinya tampil kayak membawa auranya itu kuat, energi itu kuat banget. Ini kebetulan tarian-tarian seperti itu rata-rata dari negara-negara yang backgroundnya juga magis Mas Jube. Contohnya kayak Thailand. Ya, Thailand kan negaranya kan backgroundnya magis. Coba aja nonton film Thailand itu medeni Mas Jube. Di sini hantu-hantu truk. Pokoknya kalau film hantu Thailand kan mesti rame medeni tenan gitu loh. Karena mirip sama hantu kita sih. Kalau Filipina enggak, hantunya enggak begitu menarik. Tapi kalau yang namanya hantu dari Thailand itu tenanan Mas Jube. Saya juga sering nonton. Serem ya. Kedua India. Ya benar. Ya, India juga backgroundnya juga seperti itu. Karena apa Mas Jube? Di Thailand itu agamanya kan hampir mirip seperti kayak India. Mungkin ada transferisasi ya, ada transferisasi budaya. Akhirnya ada copy paste. Akhirnya budayanya mirip. Sama seperti Indonesia. Indonesia juga religiusnya di zaman-zaman era abad ke-8, 9, 10 kan masih agamanya kayak gitu kan ya. Kalau Muslim kan datang setelah abad ke-15 lah, 16 gitu loh. Simpelnya nggak usah jauh-jauh ke belakang deh. Yang sekarang masih ada, Mas Didik Ninitowo. Kalau aku pernah lihat videonya ketika beliau sedang mempelajari tarian budaya, misalkan contoh budaya Bali, dia harus ke Bali dulu, tahu budayanya dulu, tinggal di sana dulu. Nah, terus dia belajar tarian Jepang, dia juga harus tinggal di sana. Artinya apa? Artinya sebagai pendatang itu kudu mendem jero mikul dhuwur. Sebelum kita itu menjadi atau menampilkan karya mereka, minimal aku menjadi mereka. Baik. Walaupun tidak selamanya, cuma sesaat saat penampilan. Itu. Siap. Artinya sebagai pendatang ya harus mendem jero mikul dhuwur. Ora terus kita sebagai orang Indonesia lalu menampilkan budaya Jepang, lalu ya kudu koyo ngene kok, nang Jawa kita tariannya kudu halus ya, ndak bisa. Di Jepang kan tariannya ada patah-patah Mas Jube. Ya itu kayak kabuki contohnya. Ya di Jepang ada tarian kabuki ya, Mas Eko sering nonton kabuki itu loh.
Itu yang itu nggak sih yang kayak jalan tapi nggak kelihatan jalan? Ya. Itu kan sih? Ya kayak di Dini Noko itu. Itu susah loh itu. Susah. Wah. Itu tarian tarian yang diselenggarakan di depan seorang kaisar. Ya kayak budaya Ketawang ya mungkin ya. Nah, itu kabuki gitu. Tapi ya kabuki kelas-kelasan. Oke. Kabuki untuk keraton sama kabuki yang untuk masyarakat biasa beda. Oke. Sudah ada WhatsApp Mas Eko masuk. Siap. Yang tadi kita baca yang pertama dari Mbak Arina di Wates. Halo Wates, apa kabar? Terima kasih. Wates hujan nggak ya malam hari ini? Wates hujan nggak hari ini Mbak Arina? Malam hari ini? Tadi. Kalau hujan pakai payung. Tadi hujan apa no? Anginnya besar maksudnya. Di sini nggak tahu ya. Ini tadi gede banget hujannya tadi jam 3 sore. Oh iya berarti sama. Boleh saya lanjut bacanya? Siap. Kepala ngobrol di hutan. Arina di Wates Kamis Pahing. Mas saya mau menikah. Oh selamat ya tahun ini. Amin. Sudah 2 kali dulu cerai, kasusnya sama. Cerai 2 kali kasusnya sama. Saya takut besok pas menikah terulang lagi cerai. 2 mantan suami saya pisah sama saya, kasusnya sama Mas. Oke, 3 bulan setelah menikah, kebanyakan mereka terus berbeda, gak ada hasrat, ngamuan, terus berujung cerai. Nopo sing salah nggih Mas? Itu mesti ada sesuatu itu di dalam Mbak Arina physically yang berpengaruh ke pasangan. Yes. Koyoto. Waduh, kalau diomongan di sini nanti ya. Sebenarnya secuil saja. Itu saja. Contohnya kayaknya minggu kemarin kayaknya kita bahas ya. Contohnya kayak tai lalat yang ada di pundak dan sebagainya. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Ada toh di dalam tubuhnya. Ada energi metafisika. Itu biasanya nempel. Itu. Kalau saya ulas di sini 1 jam nggak selesai Mas Ubi. Oke, siap. Jadi ini jawaban aja bahwa di dalam itu kok kudu dirampungi ini. Nanti kalau ndak ngulang lagi. Ini masih mending bercerai ya, tapi ada yang cerai mati. Oh, ada level-levelnya Mas ya? Oh, ada level-levelnya. Ada yang cerai mati, ada yang cerai sakit parah. Ada yang cerai hidup. Ada yang cerai hidup. Ada yang gila. Yang gila tuh suaminya. Ya iyalah. Itu bisa ke istri nggak sih Mas? Misalkan ini kan kasusnya dari kemarin kan cewek terus nih. Enggak, karena dia numpangi jemaat kita. Enggak, maksudnya dari kemarin kan kasusnya yang ceweknya, cowoknya ada yang meninggal, cowoknya ada yang pergi. Nah, bisa nggak sih? Ada nggak sih? Misalkan aku punya istri terus pisah, aku punya istri lagi terus pisah. Ada. Trouble-nya di aku bisa jadi. Iya. Oh, berarti nggak memandang. Sekarang gini Mas. Ya? Sekarang gini aja. Kita ambil contoh yang paling yang paling simpel. Kita sebagai performance, sebagai seorang, lalu kalau kita berteman, mesti aku udahan sama temanku. Berteman lagi 3 bulan bubar, berteman lagi bubar. Itu yang salah temannya apa kita? Kalau sekali mungkin bisa dia atau bisa saya. Kedua kali mungkin bisa dia bukan bisa saya. Tapi kalau ada datang lagi ketiga lalu gitu lagi, berarti saya yang bermasalah. Mungkin cara bicara saya, mungkin performance saya, mungkin lain-lainnya. Kita tidak tahu. Itu yang perlu diwaspadai. Betul. Kalau ini pendapat saya, ini ada something wrong di physically dari Mbak Arina tadi. Betul. Baik. Itu seperti itu. Lanjut lagi Mas Eko di WhatsApp berikutnya ada dari Juna di Kulon Progo. Halo Kulon Progo. Kok Kulon Progo kabeh sih? Wah, tes Kulon Progo padha wae. Jumat Legi. Saya ke ASN katanya. Ya. Tapi mau usaha minuman boba. Oke. Di sekitar bandara baru Mas. Cocok nggak ya sama saya bisnisnya Juna? Sebenarnya bisnis apa saja itu pasti akan cocok. Ya, cuma tergantung daripada ininya loh Mas Jube. Antara keinginan ya dan dukungan keinginan. Aku pengen tuh jualan boba. Itu keinginan. Tapi dukungan keinginan pegawainya nora. Modalnya nora. Tempatnya ada enggak? Kan ada dukungannya gitu Mas Jube. Kalau menurut pendapat saya boba itu cukup bagus di pasaran ya. Karena yang menikmati ya dari kasta tinggi sampai kasta rendah menikmati semua. Memang kalau kita jualan lebih baik tidak mengkasta-kasta kan. Kabeh jadi caci lindil-lindil tekan wis tuwa Mbah Simba ya gelem kabeh boba kok. Kalau sate kan ada contohnya itu. Cacilik ya rada mumet,
wong tua yang ngeleke kangelan gitu. Ya. Akhirnya kan hanya anak-anak muda yang menikmati kan begitu. Kalau bapak oke, bagus. Oke ya, coba aja dulu ya. Ya. Mulai aja dulu bro. Kita break dulu Mas Eko. Siap. Dan nanti kita kembali lagi. My friend, WhatsApp-nya ingat 0855 285 9070. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, weton, baru pertanyaannya apa.